Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi di kebaktian sekolah minggu kelas tunas pada hari ini. Apa kabar adik-adik semua? Tentunya kakak berharap baik-baik ya. Puji Tuhan. Nah, kita akan segera mulai kebaktian kita dengan menyanyi pujian Kami Berkumpul Memujimu, Menyembahmu yang Kudus. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Baik adik-adik, sebelum kita lanjutkan kebaktian kita pada hari ini, kita masuk dalam doa minta Tuhan pimpin kebaktian kita dari awal hingga akhirnya ya. Kita lipat tangan, kita masuk dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kembali pada pagi hari ini untuk bersama-sama kebaktian sekolah minggu. Tuhan, meskipun keadaan masih seperti sekarang ini, tapi kami yakin bahwa pimpinan Tuhan tetap berlangsung bagi setiap kami satu persatu, setiap kami yang berada di rumah kami, dan Tuhan yang akan memberkati juga setiap orang tua kami, dan juga kami mohon Tuhan yang menolong kami dalam kebaktian hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mohonkan ampuni akan dosa dan salah kami. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami mohonkan semuanya ini. Amin. Adik-adik, hari Minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang apa? Tentang Roh Kudus. Ya, masih ingat nggak? Nah, Roh Kudus yang bisa menolong kita, memimpin kita dalam memahami firman Tuhan. Selain itu, Roh Kudus juga yang dapat mengubah hati seseorang menjadi hati yang berkenan kepada Tuhan dan memancarkan kasih Allah. Ya, untuk itu mari kita naikkan pujian. Tuhan ingin ku dapat memancarkan. Semuanya nyanyi ya. Tuhan ingin ku dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemurnian. Budi bahasaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan. Nah, kita sebentar lagi mau belajar tentang peran dan karya Roh Kudus. Ya, firman Tuhan ini akan dibawakan oleh Kak Tunggul. Kakak minta semua pusatkan perhatian, pusatkan fokus ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita siapkan hati kita dengan pujian
saat kami berkumpul. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Dalam hati kami mulai menyembah. Berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah. Berkat-Mu atas kami, Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, baru tiap hari. Besar setiamu, Tuhan. Besar setiamu. Selamat pagi adik-adik. Pada hari ini, tanggal 3 Mei 2020, kita akan kembali beribadah kepada Tuhan. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pimpinlah kami pada kebaktian ini. Biarlah Roh Kudus hadir sehingga kami dapat menyimak dengan baik seluruh firman Tuhan yang disampaikan. Dan untuk hamba-Mu, Tuhan pimpin sehingga semua yang diucapkan, semua yang dikatakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Hai adik-adik, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, bersukacita, dan selalu bisa memuliakan Tuhan. Adik-adik sekalian, pada pagi hari ini kita akan kembali beribadah dengan satu tema, peran dan karya Roh Kudus. Dan untuk itu, mari kita akan membaca sama-sama firman Tuhan. Mari adik-adik, dibuka Alkitabnya. Yang terambil dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Mari kita baca sama-sama. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, adik-adik, di dalam firman Tuhan di sini diberitahukan bahwa kita ada Roh Kudus yang diutus oleh Bapa. Nah, adik-adik sekalian, sebenarnya kita akan bahas, pada umumnya kita berpendapat bahwa Roh Kudus baru hadir dan berkarya setelah peristiwa Pentakosta. Enggak adik-adik. Roh Kudus sebenarnya, Roh Allah, Roh Tuhan, satu pribadi ini sudah ada sejak dari zaman penciptaan. Mari kita lihat adik-adik ya, bahwa Roh Kudus telah hadir sejak zaman perjanjian lama. Di dalam penciptaan adik-adik, di dalam Kejadian 1, ayatnya 1 sampai dengan 2, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, jadi adik-adik, jika kita buka kitab kita di dalam perjanjian lama, di dalam Kejadian, pada saat penciptaan pun sudah dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi peran dan karya daripada Roh Tuhan, Roh Allah sudah ada sejak dari zaman penciptaan ya adik-adik ya. Nah, kita bisa lihat apa saja sih peran dan karyanya. Roh Kudus melengkapi manusia bagi pelayanan loh adik-adik ya. Roh datang pada orang yang dipilih oleh Tuhan
untuk tugas tertentu dan menganugerahkan kecakapan untuk mengemban tugas panggilan pelayanan tersebut. Adik-adik masih ingat pada saat bangsa Israel keluar nih dari tanah Mesir. Kemudian Tuhan pimpin, dan kemudian Tuhan pada saat di Gunung Sinai meminta bagaimana bangsa Israel boleh datang beribadah. Nah, kan harus ada satu tempat kan adik-adik. Nah, kita bisa lihat di kitab Keluaran 31 ayat 3, di mana Tuhan kemudian berkata kepada Musa dan kemudian menunjuk orang-orang yang sudah dihinggapi atau sudah ada bersama roh Tuhan yang memiliki keahlian. Aholiab dari suku Dan dan Bezalel dari suku Yehuda, adik-adik, diberikan Tuhan roh Allah sehingga mereka punya kemampuan adik-adik untuk mengolah segala macam bentuk emas, segala macam bentuk perak, segala macam bentuk kayu. Jadi mereka memiliki kemampuan, dan itu semua adik-adik dibuat bisa karena adanya roh Allah bersama mereka. Dan adik-adik kita lihat juga roh Tuhan datang pada zaman Hakim-Hakim. Hakim-Hakim 3 ayatnya 10. Pada saat itu bangsa Israel dikepung, ditindas oleh satu suku bangsa. Dan hakim-hakim di sini ada yang bernama, adik-adik tahu, nanti bisa baca ya, namanya Otniel. Kemudian Otniel berdoa dan Roh Kudus datang memberikan dia kemampuan untuk memimpin, dan kemudian dia bisa menang dalam berperang. Dan adik-adik 40 tahun lamanya bangsa Israel terbebas dari penindasan suku bangsa lain. Kemudian kita lihat juga yang luar biasa adik-adik pada saat bagaimana roh Allah datang kepada Simson. Simson memiliki kemampuan, kekuatan badan yang luar biasa. Dia bahkan dengan tangannya bisa merobek singa, adik-adik ya. Jadi di sini terlihat adik-adik bagaimana roh Allah, roh Tuhan yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, pilihan Tuhan yang membuatnya mampu di dalam keahlian tertentu, di dalam kepemimpinan, di dalam kekuatan yang tentu saja semua untuk memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, mari kita lihat lagi. Roh Kudus juga mempersiapkan para penulis Alkitab. Jadi roh Tuhan datang kepada Nabi Yeremia. Kita lihat di sini di Yeremia 1 ayat 4-9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Nah, adik-adik ya, jadi roh Allah, roh Tuhan ya, kemudian mempersiapkan para penulis Alkitab. Dan itu ada di kitab Yeremia. Nah, adik-adik nanti boleh ya dibaca-baca kitabnya. Roh Kudus juga mengilhami para nabi. Dan adik-adik bisa baca di Yeskiel 3 ayatnya ke-14. Dan di kitab Yesaya 63 ayatnya 10 sampai dengan 11. Di mana bagaimana Roh Kudus mengilhami para nabi. Sehingga mereka bisa kemudian berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan untuk bangsa dan umat Israel. Roh Kudus juga adik-adik menubuatkan kedatangan Mesias. Kita bisa lihat ayat-ayat ini adik-adik yang ada terambil dari kitab Yesaya yang ke-11, kemudian Yeskiel 36, dan juga di Yoel 2 ayat 28 ya, di mana Roh Kudus sudah menubuatkan kedatangan Mesias. Jauh-jauh hari pada saat zaman-zaman nabi tersebut, zaman Nabi Yesaya, Yeskiel, Yoel sudah memberitahukan dengan bantuan Roh Kudus tentang kedatangan Mesias adik-adik. Adik-adik, nanti kalau sudah selesai kebaktian ini, adik-adik boleh kembali melihat Alkitabnya ya adik-adik ya. Nah, sekarang bagaimana tentang Roh Kudus dalam Perjanjian Baru? Inkarnasi Tuhan Yesus Kristus hingga pencurahan Roh Kudus. Adik-adik sekalian, di kitab Lukas 1 ayatnya ke-35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau.
Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi adik-adik, ya, bagaimana Roh Kudus dikandung oleh darah anak Maria, ya adik-adik. Kemudian kita tahu bagaimana kemudian adik-adik kita memiliki Yesus Kristus yang dilahirkan adik-adik ya dari Roh Kudus adik-adik ya. Kemudian kita bisa lihat bagaimana pencurahan Roh Kudus terhadap Maria. Kemudian kita melihat peristiwa kelahiran Kristus ya adik-adik ya, yang dipimpin juga oleh Roh Kudus. Kemudian kita lihat di Lukas pasalnya yang kedua ayatnya ke-40, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Kemudian kita lihat pada saat juga baptisan adik-adik ya, pada saat Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kita bisa lihat dan kita tahu simbol-simbol Roh Kudus dari pelajaran minggu lalu adik-adik ya. Juga di sini ada seperti burung merpati adik-adik ya. Kemudian di dalam penyalipan, kemudian kebangkitan Kristus dan kenaikan Kristus ke surga adik-adik, dan Pentakosta, di mana adik-adik tahu bahwa Roh Kudus kemudian datang dan kepada seluruh murid-murid ya adik-adik ya. Kemudian murid-murid yang tadinya takut, tadinya tidak berani, akhirnya sekarang memiliki keberanian untuk memberitakan tentang karya keselamatan dan menceritakannya kepada khalayak ramai adik-adik. Yang mana tadinya mereka tidak berani, dengan adanya Roh Kudus pada mereka kemudian bisa menceritakan karya Roh Kudus adik-adik ya. Jadi adik-adik, kita bisa lihat peran dan karya Roh Kudus dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, di mana kemudian sampai kepada murid-murid Tuhan Yesus dan kemudian kepada kita adik-adik. Nah adik-adik, perbedaan karya Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pada masa Perjanjian Lama, Roh Kudus diberikan kepada orang-orang tertentu saja adik-adik ya. Orang-orang yang tadi kakak cerita ya, kepada Simpson, kepada Othniel, kepada para nabi ya, tapi tidak kepada semua orang. Sedangkan pada masa Perjanjian Baru, Roh Kudus bekerja dan hadir pada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Pada setiap orang itulah Roh Kudus hadir untuk menguduskan dan membimbing agar orang tersebut hidup dalam kekudusannya adik-adik ya. Jadi kalau ada adik-adik di dalam hati adik-adik sesuatu berbicara tentang yang benar, pada saat adik-adik misalnya maaf mau ingin nilai bagus kemudian tapi nggak tahu jawaban, kemudian tergoda untuk mau nyontek, jangan adik-adik, tiba-tiba dalam hati ada yang berbicara, hei jangan. Nah adik-adik, jangan mengeraskan hati, turuti kata-kata yang baik dan benar tersebut ya. Seperti itu adik-adik ya, Roh Kudus menolong kita, menginsafkan kita dari dosa ya. Hidup dalam tuntunan Roh Kudus seperti apa adik-adik ya? Tadi kita sudah sama-sama belajar. Adik-adik, kita harus bersyukur atas karya Roh Kudus dalam hidup kita. Kita harus bersyukur adik-adik. Kemudian harus berterima kasih untuk Roh Kudus yang diberikan kepada kita, yang menemani kita 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam seminggu, sepanjang kehidupan kita. Jangan keraskan hati adik-adik. Terus ikut dengar kata-kata Roh Kudus yang ada di dalam diri adik-adik dan kakak. Kemudian bersedia untuk diajar dan dibimbing, dipimpin oleh Roh Kudus. Kemudian bersedia bersaksi tentang Yesus Kristus. Bagaimana bersaksi tersebut adik-adik? Lewat teladan adik-adik, lewat kehidupan sehari-hari adik-adik ya, di dalam di rumah, di sekolah, dimanapun tempat adik-adik ya, ikuti dan dengar terus Roh Kudus. Kira-kira itu adik-adik, hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah boleh belajar tentang Roh Tuhan, Roh Kudus. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat dan mau
untuk hidup lebih baik dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.